Perkembangan teknologi memberi dampak besar dalam kecepatan tersebarnya berita. Keadaan ini banyak dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab secara syariat. Menyadari betapa kekuatan viral mampu mendongkrak popularitas seseorang, ternyata cukup memberi dorongan tersendiri bagi sebagian para dukun gadungan. Praktek perdukunan dan sulap atau kecepatan tangan hingga penipuan di zaman ini hampir tidak bisa dibedakan lagi. Terlebih lagi jika aksi tersebut dibalut dengan unsur agama, seolah semakin meyakinkan praktek penipuan berkedok orang pintar tersebut. Belakangan ini ramai diperbincangkan fakta-fakta baru bahwa ada dari kalangan mantan pesulap yang banting setir menjadi ahli agama yang lihai bermain muslihat. Dan jangan sebut Indonesia jika hal nyeleneh dan aneh seperti ini bisa ramai dan banyak pengikutnya. Bahkan ada saja yang percaya. Perdukunan menimbulkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat kaum muslimin. Oleh karena itu, Islam mengecam berbagai macam praktek perdukunan dan melarang keras untuk mendatangi dukun. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang satu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Pada asalnya, dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dan istilah dukun di zaman sekarang semakin berkembang penyebutannya. Entah hanya untuk memperhalus penyebutan, atau memang sudah merasa tersudutkan dari stigma negatif dari nama tersebut. Bagaimanapun juga, siapa saja yang menceritakan tentang perkara di masa datang yang belum terjadi, atau mengaku mengetahui perkara gaib, maka statusnya adalah dukun. Ketahuilah bahwa semua yang mengaku mengetahui perkara gaib itu merupakan kebatilan. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib tersebut kecuali hanya Allah saja. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah." Allah Ta'ala juga berfirman tentang nabinya, "Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya." Para rasul tidaklah mengetahui perkara gaib kecuali hanya sedikit dari yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Allah telah memberi sedikit ilmu tentang perkara gaib kepada para rasulnya sebagai hujah dan sekaligus menunjukkan mukjizat yang ada pada diri mereka bagi para kaumnya. Wajib bagi setiap muslim untuk mendustakan para dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Tidak boleh ada pada diri muslim sedikit pun keraguan untuk mendustakan ucapan mereka. Barang siapa yang membenarkannya atau ragu tentang kedustaannya, atau tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, wajib untuk meyakini dengan pasti tentang kedustaan yang ada pada para dukun. Haram bagi setiap muslim untuk mendatangi dukun meskipun tidak membenarkan ucapannya. Jika ada yang melakukannya, penegasan bahwa tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari menunjukkan sangat kerasnya hukuman bagi orang yang mendatangi dukun. Sholat mereka tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya, tidak akan mendapat pahala sama sekali. Cukuplah Allah sebagai sandaran kita. Jangan pernah terbesit untuk mendatangi para dukun hingga bertanya tentang perkara gaib yang sedang kita alami. Waspada akan ancaman dalam syariat. Waspada pula bahwa banyak sekali dukun gadungan di zaman ini yang eksis karena faktor viral di media sosial.